Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan solehah, yang pagi ini menjadi pagi yang terindah, pagi yang terbaik. Setelah seminggu kita tidak bersua, artinya juga seminggu kesempatan hidup kita hilang, tidak akan pernah kembali. Berarti seminggu waktu kita lebih dekat dengan mati, masa depan yang pasti mengenai seluruh manusia. Terserah dia mau malas, dia rajin, mati pasti datang. Enggak menunggu kita menjadi yang terbaik dulu. Dia datang menurut perintah Allah. Ajal sudah Allah tetapkan. Kita sedang mempersiapkan akhir yang terindah. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang sangat indah, pagi yang sangat membahagiakan kita. Apalagi kita semua semangatnya. Lembut jawabannya, alhamdulillah. Baik teman-teman yang di rumah, ini saya ada di Al-Uswah Bangil, ya. Ananda yang di SMP dan di SMA. Mudah-mudahan yang di rumah bisa juga mendapatkan pelajaran yang terbaik dari kajian kita pada pagi ini, ya. Yang di rumah jangan lupa mengajak teman-temannya, ya, menge-share link TikTok ini. Semoga bermanfaat yang lebih luas dan lebih banyak, dan dapat pahala jariah, insyaallah. Semangatnya. Gitu dia. Pada pagi ini Ananda dan semua yang ada di rumah, kita akan membahas jujur berpikir. Jujur berpikir. Karena akal yang Allah berikan kepada kita ini, cara kita untuk menjadi yang terbaik dengan alat akal selain telinga dan mata kita, ya. Sehingga Ananda semua, kalau kita tidak pandai menggunakan alat-alat yang Allah berikan pada diri kita ini, yang sekarang kita bahas adalah akal. Allah ingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sam'a wal basara wal fuada ulaika ka anhu mas'ula. Allah sampai ingatkan, sesungguhnya pendengaranmu dan penglihatanmu serta akal dan hatimu akan dimintai pertanggung jawaban. Ini buktinya bahwa akal atau hati, mata dan telinga itu sangat penting untuk menjadikan kita hamba yang terbaik. Atau sebaliknya, kalau kita nggak gunakan tiga perangkat itu, kita akan terpelanting dalam nasib yang genting. Bukan hanya bikin pusing kayak gasing, ya, tapi kita akan menjadi orang yang terhina, hancur dunia dan akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu tetap semangatnya,
pemburu surga. Untuk mengawali pembahasan ini, Allah ingatkan di surah An-Nahl ayat 44, ya, Anda semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami telah turunkan kepada kalian peringatan, yaitu Al-Quran, untuk menerangkan kepada seluruh manusia apa saja yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka selalu berfikir. Ini menarik Anda semuanya. Jadi apapun yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran atau wahyu, ajaran tentang tauhid, tentang akhlak, tentang kehidupan, tentang ekonomi, bahkan tentang politik, tentang pergaulan, dan tentang segalanya, tidak bisa ditangkap, tidak bisa kita ambil sebagai hidayah dan petunjuk hidup yang memuliakan kita kalau kita tidak yatafakkarun, kalau tidak menggunakan akal untuk selalu merenungkannya. Makanya kita taklim ini belajar gunakan akal kita, ya, gunakan telinga, gunakan sorot mata, kemudian olah pada akal kita ini. Pasti kita akan mendapatkan kebaikan, Ananda. Halo, semangatnya. Seneng lihat anak-anak putra itu, wajahnya celing gitu, luar biasa. Sorot matanya tuh 100 watt, gitu ya kan? Masya Allah. Yang putri juga, celing matanya ya, pandangannya 1000 watt. La ilaha illallah. Sampai nggak kelihatan wajahnya, ya, sampai 1000 watt soalnya ya kan? Masya Allah. Semangatnya. Senang saya di sini tuh ya, lihat anak-anak muda ya, semangat ya kan? Baik. Ingin loh ya Anda, Allah sendiri mengatakan manusia tidak akan bisa mengambil manfaat Al-Quran, tidak akan mendapatkan petunjuk Al-Quran, tidak akan mendapat bimbingan Al-Quran kalau dia tidak menggunakan akalnya, yatafakkarun, untuk memikirkan itu semua. Ada yang tahu surah Al-Mulk, pengakuan orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berfikir, dia ngaku gara-gara itu dia di neraka. Law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami nasma, mau rajin mendengarkan, au nakil, atau rajin menggunakan akal kami merenungkan ayat-ayat yang turun, yang disampaikan, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang tidak pernah padam. Jelas ya? Ini pengakuan penduduk neraka yang sedang disiksa. Dia berteriak nyesal kenapa dulu nggak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan pelajaran Al-Quran. Nyesal kenapa dia nggak menggunakan akalnya untuk merenungkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Menyesalnya di dalam neraka, sedang terbakar, bahkan menjadi apinya, apa namanya itu, bahan bakarnya. Naudzubillahi min dzalik, gara-gara nggak menggunakan telinga dan akalnya. Di surah Al-Mulk. Halo, makanya kalian
sama Pak Ustadz, subuh-subuh ngantuk, paksakan diri untuk melatih telinga, melatih akal kita ananda semuanya. Ini pentingnya kita taklim. Ya Rahman ya Rahim. Ananda tahu kan sekarang, maaf ya, sepak bola Indonesia lagi naik daun, betul? Betul? Wih, ntar lagi akan ada pertandingan lawan siapa? Lawan Cina, ya. Luar biasa prestasinya Indonesia. Kira-kira pakai latihan nggak? Kira-kira pakai latihan nggak? Rajin nggak? Semangat nggak? Itu menghadapi bola kecil gitu loh, bola bundar kecil gitu loh. Bagaimana bisa terus memasukkan ke kotak gawang itu loh. Latihannya berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, semangat masukkan bola ke kotaknya. Kita masuk surga pakai latihan gak? Pakai sungguh-sungguh gak? Mau masuk surga? Ayo. Berapa dana yang digunakan untuk pelatihnya yang dari Korea itu? Berapa dananya coba kira-kira? Per bulan berapa gajinya? Tahu? Coba. Berapa gajinya coba? Luar biasa. Itu hanya untuk masuk bola ke gawangnya. Ini kita masuk surga. Ayo, pakai akal kita, bandingkan gitu loh. Mereka yang main bola badannya sehat-sehat, semangat. Mana bola? Gini loh. Ini kita ngaji. Mana ilerku? Nah, iler yang dicari. Astagfirullahaladzim. Pakai akalnya nak. Mumpung kita masih punya akal. Halo. Kalau kamu main tahu tentang bola, pakai akal. Aku lebih semangat dari pemain bola itu. Betul? Halo. Akalnya masih ada. Jangan sampai tumpul, bahaya. Bagaimana yang putri? Ayo. Oke. Jadi Ustadz memang tugasnya gitu ya. Dengan Ustadz Nuril yang bangunkan, ya kan? Aduh. Ya Rahman ya Rahim. Jadi ananda semuanya, akal ini yang membedakan kita dengan binatang, ya kan? Luar biasa ananda. Nilai manusia ini sangat luar biasa. Ya, kita syukuri ya dengan menggunakan akal kita semuanya. Jadi kita kalau betul-betul belajar Al-Quran pasti selamat gitu loh ya, menggunakan akal kita. Tidak seperti pengakuan ahli neraka di surah Al-Mulk tadi. Dia terlempar ke neraka gara-gara tidak mau mendengar dan memperhatikan, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ketika belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran sekarang misalnya di masjid ini sekarang ya, ataupun sendirian di kamar atau di pinggir-pinggir sawah kalian sambil menghafal, agar kalian melakukannya dengan serius dan terbaik. Caranya gimana? Maksud sekarang ini ya, kalian memaksa diri kalian untuk tidak ngantuk, ya misalnya. Caranya gimana? Ini resepnya ya, ananda semua. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa mempraktikannya. Ini dia. Buka surah Al-Furqan ayat 6. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ardh. Allahu akbar. Katakan wahai Muhammad, anzalahu alladhi, yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang ya'lamu, selalu
tahu, selalu mengetahui. As-sirra, rahasia. Fis samawati wal ard, seluruh rahasia yang ada di langit dan di bumi. Yang rahasia, tahu rahasia? Apa itu rahasia? Yang tersembunyi. Itu Allah tahu selalu. Di bumi misalnya, kira-kira 10 meter di bawah kita di tanah ini ada berapa jumlah batu-batunya? Sampai 10 meter ini, kira-kira berapa jumlah batunya? Kalau kira-kira berapa? Atau 1 kilometer ke bawah ini berapa jumlah batu-batunya? Kerikil-kerikilnya tahu? Itu kan tersembunyi. Allah tahu jumlahnya. Allah tahu jumlahnya. Sak butir-butir pasirnya, Allah tahu jumlahnya yang di dalam ini. Apalagi sekarang melihat kalian duduk seperti ini, Allah tahu. Melihat kalian duduk seperti apa, Allah tahu. Coba hadirkan sekarang, Allah sedang tahu penampilan kalian di tempat ini. Ingat loh ya, bukan bapak kalian loh ya, atau bukan yang di jamaah TikTok yang di rumah, bukan. Nah, sekarang yang tersembunyi di hati kalian kan tersembunyi kan niatnya. Ustaz nggak tahu kan? Kalian melotot tapi pura-pura, Ustaz nyindir, nggak suka aku, misalnya gitu. Tapi kalian senyum, Allah tahu. Ustaz nggak tahu. Ini yang kelihatan serius, apalagi yang jelas-jelas tidur, Allah tahu. Nggak mungkin dia serius. Halo yang punya teman, yang disayang, yang lagi ngantuk, tolong diingatkan. Kita membahas hal penting dalam hidup kita ini. Serius lah Ustaz ya. Ustaz akan singgung terus yang ngantuk, serius, karena itu nggak adab. Ditanya adabnya nanti di hadapan Allah. Dan Allah sedang melihat kalian dan menilai kalian. Allah, bukan Pak Alif, bukan saya. Kalian boleh kalian remehkan, walaupun nggak boleh, tapi Allah sedang melihat kalian. Makanya Ustadz berusaha ikhlas ngajar dan sungguh-sungguh datang ke sini, ya, karena berusaha. Allah sedang melihat saya mancal dari Pogar 2 kilometer ke sini. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar ya sama-sama Nanda ya. Sekarang kita praktik, jangan sekedar tahu ilmunya. Allah sedang melihat kita praktik sekarang. Ustaz berat tersenyum loh ini melihat kalian yang ngantuk. Kenapa? Karena Allah. Nanti kalau marah ya jelek Ustaz nanti di hadapan Allah ya. Semangatnya. Mulai disetrum nih. Ustaz nyetrum terus ini ya. Mudah-mudahan ini nggak terlupakan sampai kalian punya cucu-cucu. Ingat bagaimana kita mendidik anak harus dengan tersenyum meskipun hatinya capek. Karena Allah yang membuat kita bertahan dalam sabar. Termasuk 2 pembimbing kalian ini, yang putra yang putri juga. Sabar bangunkan kalian tuh, ya Ustaz. Begitu ya? Ya Ustaz ya? Gimana bangunkannya? Bangun. Ya Ustaz. Berapa kali satu orang dibangunkan Ustaz? Berapa kali? Bangun. Ya, bangun. Ya. Serius loh. Yang pahalanya banyak, ya pembimbing kalian ini yang pahalanya banyak. Subhanallah. Semangatnya. Allah tahu hati kalian sekarang yang lagi ngelihat saya ini, tahu nggak? Ikhlas atau tidak? Ketahuan. Allah tahu. Ya, apa tadi? Ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Karena itu Ananda, utamakan Allah dari setiap pekerjaan kita, itu baru benar. Pastikan kita ikhlas melakukan sesuatu, pasti mantap. Termasuk Ananda ya, kalian masuk sekolah jam 7 misalnya, jangan sekedar waktunya sekolah, jangan. Ya Allah, waktunya sekolah, ada Allahnya dulu, bukan waktunya sekolah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku masih punya waktu untuk sekolah ya Allah. Mudah-mudahan aku panjang umur ya Allah. Maksudnya apa panjang umur?
aku jadi anak soleh dan solehah. Kenapa? Ingin membalas kebaikan kedua orang tuaku, ya Allah. Sudah sekian banyak hartanya yang kuhabiskan, ya Allah. Sudah sekian banyak tenaganya yang dicurahkan untukku, ya Allah. Sungguh aku bukan manusia kalau tidak membalas kebaikan kedua orang tuaku, ya Allah. Kalau kalian seperti itu nyebut Allah, pasti bagus sekolahnya, termasuk pasti bagus duduknya di masjid kita ini. Halo? Bukan saja kalian menghadapi ustadz yang sekarang usianya 57 tahun, melebihi bapak ibu kalian kan? Kalau kalian menghargai ibu bapak kalian, kenapa saya nggak dihargai? Misalnya kita pakai otak kita, Ananda, ya. Halo, manusialah, jadi manusialah kalian. Nah, jangan jadi manusia yang nggak pakai otak. Kalau sering kalian dengar kata-kata Rocky Gerung, akal sehat, ya diingatkan terus sama dia itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau masuk Islam ya, karena beliau bukan masih non Muslim, kasihan ya. Mudah-mudahan beliau masuk Islam. Baik Anda semuanya, kalau kita pakai otak, itu sarana yang bisa kita gunakan untuk menjadi manusia yang beda dengan binatang yang tidak punya otak. Nah, ya kan? Anda semuanya, di sini ada kucing ya? Ada kucing. Kalau kalian lewat, Assalamualaikum, nggak ada kucing yang Assalamualaikum, ya kan? Atau lewat, nggak ada, ya kan? Makanya kita kalau ketemu teman, saya manusia bukan kucing, Assalamualaikum. Beda dengan kucing. Kalau ketemu nggak sapa, wah kayak kucing dong. Bedakan. Makanya ada sunnahnya salam, afsus salam bainakum. Ya serius Anda ini, luar biasa. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan semuanya, Ananda. Ya, semangatnya. Sedang berjuang, ya kan? Menggunakan akalnya. Saya manusia yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan, dimintai pertanggungan jawab. Ingat apa tadi? Surah Al-Furqan. Yang tersembunyi di dasar laut Allah tahu. Apalagi yang kelihatan duduk sekarang ini, ya kan? Maka kalau kita betul-betul ingat Allah selalu melihat kita dan selalu menilai kita, kita akan lebih serius, lebih sungguh-sungguh memperbaiki akhlak kita di hadapan teman kita, di hadapan pembimbing kita, di hadapan ustadz kita, di hadapan Al-Quran, di hadapan Allah. Allahu Akbar. Oke Anda? Mudah-mudahan kalian tetap jadi teman yang baik, mengingatkan temannya yang ngantuk, ya. Ayo ganteng, ayo cantik, bangkit, ya gitu ya. Dengan tulus ya, jangan dikaget-kageti. Nah, Anda semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin siapa di antara umat Muhammad betul-betul kalau menggunakan akalnya, pasti dia akan menjadi umat terbaik. Bahkan Rasulullah menjamin kalau betul-betul kita menggunakan akal kita belajar Quran, kata Rasulullah, umatku akan menjadi umat terbaik dan terbanyak, umat terbanyak. Karena Quran ini sangat mukjizatnya sangat luar biasa, ya. Pasti memberikan kebaikan bagi anak-anak yang serius membaca, serius mendengar, serius belajar Quran. Itu akan menjadi umat Muhammad yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan ya sebagai penutup ini, insyaallah, hadis Bukhari Muslim, ya. Ma minal anbiya'i nabiyyun, tidaklah ada di antara para nabi itu seorang nabi pun
illa u'tiya ma misluhu amana alaihi al-bashar. Ya, diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada manusia lainnya, ya, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Wa innama kana alladhi utitu wahyan, maka sungguh aku diberikan wahyu, auhahu Allahu, yang Allah berikan wahyu itu kepadanya, ilayya, kepadaku, fa'arju an akuna, dan aku harap akulah aktsarahum, nabi yang paling banyak, tabi'an yaumal qiyamah, yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah yakin Al-Quran yang diwahyukan padanya ini membuat dia menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Maksudnya apa? Kalau dia serius umatku belajar Al-Quran, membacanya, memperhatikannya, mentadaburnya, menggunakan akalnya, pasti dia akan menjadi pengikutku. Artinya kalau benar-benar kita belajar Al-Quran, pasti kita tunduk patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita punya akhlak yang bagus. Kalau dia ayah yang bertanggung jawab dan bijaksana. Kalau dia ibu yang penyayang kepada anak-anaknya. Kalau dia saudara yang perhatian dengan saudaranya. Kalau dia teman yang baik buat teman-temannya. Kalau dia ustadz yang bijak membimbing murid-muridnya. Terus begitu. Kalau dia pemimpin, menjadi pemimpin yang adil. Semua akan tercelup dengan nilai-nilai Al-Quran yang indah, yang mukjizat, yang bisa mengalahkan nafsu manusia kalau benar-benar belajar Al-Quran. Sehingga kata Rasulullah, aku berharap pengikutku yang paling banyak di hari kiamat, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita simpulkan, jadi kalau kita ingin jadi pengikut Muhammad SAW, ikutilah Al-Quran. Mudah-mudahan pagi subuh ini kita benar-benar menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi ini kita menjadi orang yang bangga dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikutnya nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita yang pagi ini semua, termasuk yang di rumah, yang rajin dan tekun tadabbur Al-Quran, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin Anda ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Baik, kalau tidak ada, saya minta maaf. Kalau ada yang kurang berkenan dari omongan Ustaz tadi, saya hanya berharap kalian menjadi generasi penerus yang lebih baik dari Ustaz, karena masa depan kalian jauh lebih berat kondisinya, jauh lebih ruwet, jelimet, bikinmu mumet. Kalian generasi yang lebih baik daripada orang tua kalian sekarang. Siap jadi generasi yang lebih baik dari orang tua kalian? Lebih baik dari ustadz-ustadz kalian di Aluswa? Ya, semoga Allah memudahkannya. Kalian selamat, sukses dunia dan akhirat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Semoga Allah membalasnya.